Gimana puasa hari ini? Masih tetap lancar kan? Biar semangatnya makin tambah, ikut ngebolang yuk. Kami punya cara yang seru saat ngabuburit. Pokoknya dijamin asik. Kendaraan kayu buatan pamanku ini cukup kokoh. Bahkan kami sudah memainkannya selama bertahun-tahun. Ini dia asiknya main geledekan. Saat meluncur di jalan menurun seperti ini. Dengan sedikit hentakan kaki, kemudian kami meluncur tanpa hambatan. Teman di rumah jangan asal meniru adegan kami ya. Kalau belum terbiasa memainkannya, kalian harus didampingi oleh orang dewasa. Biar nggak bikin celaka. Hah? Suara siapa tuh? Balik kok iso ngoten iki lho pripun to balik? Semoga sire arep raup lho, Le. Ya kok malah ceblong. Sing hati-hati lho balik. Matur nuwun ya, Le ya. Matur nuwun. Lha ki arep nyandi iki donan. Nganu ngepek nang kocong mriko. Melu ya. Duh, paman ini bikin kaget kami aja. Untung air sungainya nggak deras. Coba kalau deras, paman bisa hanyut. Iki kok bolang ambil kanca-kancane digane apem seneng ketoke, Mbak. Kok Mbak, biasa kan nggo nek dhewe mesti nek bulan puasa mesti nggak apem. Tapi lho, cacah ki endi lho, bolang ki kat mau dinteni randang-dang. Itu dia Kasin dan Kawulan. Akhirnya kami sampai juga, teman. Ilham. Suweman kok ngendi? Oh, terus dolanan nonton Mriko lho, Mbak. Ya wis kagek diomekke nang kene ka. Ayo teman-teman, sekarang waktunya bantu kakak. Ngabuburit nggak harus diisi dengan main terus ya. Kita tetap wajib membantu pekerjaan orang tua ya. Teman di rumah siapa yang suka makan buah nangka? Hehehe. Kayaknya enak nih kalau buka puasa nanti makan kue dari olahan buah nangka segar. Siap-siap tangkap nangkanya ya Paman. 1, 2, 3. Yap, Paman hebat. Langsung belas saja Paman. Semoga isinya bagus ya. Sabar ya. Waktu berbuka puasa masih lama. Jangan gampang tergoda. Nanti bisa menyesal. Ngomong-ngomong, teman di rumah udah nyiapin buat berbuka belum? Kalau belum, boleh kok mencoba menu yang akan kami buat. Bahan utamanya buah nangka segar yang diiris kecil. Sengaja dibuat kecil-kecil seperti ini supaya teksturnya lembut di lidah. Selain rasanya yang manis dan lezat, buah nangka matang bisa juga dijadikan penambah aroma makanan loh. Irisan buah nangka sudah jadi nih. Selanjutnya tinggal membuat contongnya. Ada yang tahu contong nggak? Ini nih, bentuknya kerucut, terbuat dari daun nangka. Contong daun nangka ini kami gunakan untuk wadah sekaligus cetakan kue apemnya. Saatnya membuat adonan. Pertama hancurkan tape sampai sedikit halus, lalu campur dan aduk dengan tepung terigu. Setelah itu, tambahkan gula pasir. Terakhir, tambahkan air santan dan aduk sampai merata. Menambahkan air santannya jangan sekaligus ya. Sedikit-sedikit saja sampai adonan sedikit mencair. Nah, adonan sudah jadi nih. Sekarang, waktunya mencampurkan irisan buah nangka. Banyaknya irisannya dicampur bebas kok. Bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Sekarang waktunya mencetak. Ini dia fungsi contong yang tadi aku bilang. Isi secukupnya aja, kira-kira 1 atau 2 sendok. Jangan terlalu penuh.
karena akan mengembang saat nanti dikukus. Biar makin menggugah selera, kita bisa taburi lagi adonan dalam cetakan dengan irisan buah nangka. Kalau sudah, simpan di atas potongan bambu, biar adonannya tidak tumpah. Saatnya mengukus. Kalau sudah ngebul begini, nggak perlu lama-lama. 30 menit juga udah matang. Sudah siap dihidangkan nih. Eits, tapi sabar dulu ya. Nunggu maghrib dulu. Wah, ternyata Pak Ustadz dan teman-teman pengajianku udah nunggu dari tadi. Maafkan kami ya. Yang penting kita masih bisa buka puasa bareng-bareng. Mumpung masih ada waktu, kita siapkan dulu air minum ya. Alhamdulillah, yang ditunggu-tunggu datang juga. Selamat berbuka puasa ya teman-teman. Ayo, sekarang makan takjilnya. Gimana? Kue apemnya enak kan? Pasti enak dong. Hari ini ngabuburit bareng kami yuk teman. Si Bolang dari Gunung Mulu, Desa Canggal, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Kita mulai dengan membantu Mbak Nisa dan Mbak Ulia panen buah kepel. Nah, ini dia pohon kepel yang mau kita panen. Tuwar ki ya. Ya ki sapa saramane? Ya kowe lah, maksud aku. Iya doh, aku yang panjat. Tapi kamu gendong aku ya. Teman, buah yang menempel di batang pohon ini namanya buah kepel. Pohon buah yang menyerupai sawo ini dapat tumbuh setinggi 25 meter. Kalau buahnya sudah matang, kita tidak boleh sembarangan melemparnya. Gimana? Keren kan ide Dodo? Menurut cerita, dahulu kala masyarakat Jawa Tengah menganggap pohon ini sebagai pohon keraton yang hanya pantas ditanam di istana. Masyarakat biasa merasa takut kualat jika menanam pohon ini. Buah kepel menjadi kegemaran para putri keraton di Jawa karena dipercaya dapat menjadi pengharum badan bagi para putri keraton. Buahnya sudah banyak nih. Teman, sore ini kami bantu Mbak Nisa, Mbak Ulia, dan Mbak Lala membuat puding roti dengan siraman buah kepel. Pertama, kita akan membuat flatter lebih dahulu dari buah kepel. Belah buah kepel yang sudah masak menjadi 2 bagian. Selanjutnya, kerok daging buahnya. Buah kepel yang sudah masak mempunyai tekstur yang lembut dan aroma yang khas. Setelah semua bahan siap, selanjutnya masukkan mentega ke dalam wajan. Lalu, masukkan tepung jagung dan susu segar. Terakhir, masukkan daging buah kepel secukupnya. Aduk sampai lembut dan kental. Selanjutnya, Mbak Ulia dan Aceng akan mencampur bahan agar-agarnya. Pertama, masukkan susu segar ke dalam panci. Kemudian, tambahkan gula pasir dan bubuk agar-agar. Lalu aduk sampai larut. Selanjutnya, masak menggunakan api kecil. Aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata dan mengental. Supaya lebih menarik, bisa juga ditambahkan pewarna makanan. Bahan agar-agar sudah masak. Yuk, kita cetak pudingnya. Siapkan roti di dalam loyang. Kemudian, tuang agar-agar ke dalam loyang. Setelah agak dingin dan mengeras, tuang warna lain di atasnya. Bang, jam ngaji
yo? Oh iya, Ceng. Mbak, kula jam ngaji riyen nggih. Oh alah ya wis, mulai tapi gone ngaji ya. Nggih, Mbak. Baiklah Kak, kalau begitu kami pergi ngaji dulu. Teman, hari ini adalah jadwal kami belajar kaligrafi. Kebetulan tinta tulisnya habis. Tak ada waktu lagi untuk membelinya ke pasar. Mumpung masih sempat, kami mau mencari tanaman mangsi untuk membuat tinta sendiri. Nanti lah masine ke. Aku yang kembangnya warna ungu kue. Cacalongo, Jo. Teman, meskipun daunnya berwarna hijau, tapi tanaman mangsi mempunyai pigmen atau zat warna biru. Sekilas tanaman mangsi mirip dengan tanaman senggani, tapi daun mangsi lebih lebar dan hijau mengkilap dengan bunga warna ungu yang cantik. Jo, apa ih? Ken kok nak wis dadi ya? Nulisnya nggak apa lang? Kue gampang Ceng, gawa wulu pite kena. Oh iya. Emang luru wulu pite nanggon kandang ah. Nak balisnya luru wulu pite. Ya, nang. Kita nanti yo. Oh, pasti ninja. Ceng, iya nanti toh. Cari nawar bulu pite. Aceng, kok badanmu bisa dipenuhi bulu ayam begitu sih? Teman, membuat tinta sendiri dari tanaman mangsi tidak sulit kok. Pertama, cuci daun dan batang yang akan digunakan supaya tinta bersih dari kotoran. Selanjutnya, tumbuk sampai keluar warna birunya. Tuh, lihat. Lama-kelamaan berubah warnanya kan? Warna ini berasal dari zat antosianin yang terkandung dalam tanaman mangsi. Setelah halus, tambahkan sedikit air. Lalu peras untuk diambil airnya saja. Tuh, lihat. Warnanya mirip sekali dengan mangsi atau tinta tulis. Ayo, kita berangkat ngaji. Teman, selain sekolah, bulan Ramadan kami isi juga dengan belajar mengaji dan kaligrafi. Kali ini, kami memakai tinta buatan sendiri. Meskipun dengan alat dan bahan sederhana, tapi kami semua semangat mengikutinya. Assalamualaikum. Ya, Mbak. Alhamdulillah. Selamat berbuka. Wah, puding rotinya enak sekali. Buah kepel dipercaya mempunyai banyak manfaat. Selain menghilangkan bau badan, buah kepel juga dipercaya dapat mengobati sakit ginjal dan asam urat. Banyak banget manfaatnya ya. Ayo, serbu! Teman, kalian pasti sudah tidak asing lagi melihat permainan kami. Yap, kami menyebutnya long bumbu alias meriam bambu. Bisa dibilang permainan ini adalah permainan khas Ramadan karena banyak dimainkan pada saat bulan Ramadan saja. Long bumbung merupakan meriam yang terbuat dari bambu. Sebaiknya menggunakan bambu yang besar dan tebal supaya long bumbung tidak mudah pecah. Seperti bambu petung yang kami pakai ini.
Inti permainan ini adalah adu keras suara. Dengan bahan bakar minyak tanah, kita harus berkali-kali menyulut dan meniup asap dalam bambu sampai minyak panas. Setelah minyak panas, tinggal sulut lubang kecil pada pangkal meriam. Dan... Eits, meskipun seru, tapi harus tetap berhati-hati ya. Jangan sekali-kali meniup lubang saat api masih menyala. Sebentar lagi waktu berbuka tiba. Kami mau bantu Mbak Nisa dan Mbak Ulia mencari buah resah untuk dibuat takjil. Teman, sore ini Mbak Nisa sama Mbak Ulia mau membuat takjil spesial buat kami. Ikuti terus petualangan kami ya. Nah, ini dia buah yang kita cari. Buah resah. Teman di rumah ada yang pernah lihat buah ini? Menurut buku yang kubaca, resah atau sering juga disebut hangasa termasuk ke dalam jenis jahe-jahean. Awalnya, masyarakat di sini menganggap tanaman resah adalah gulma yang mengganggu. Sehingga banyak yang membuangnya begitu saja. Cara panennya gampang kok. Gali sedikit batang buahnya, kemudian potong. Wah, buahnya banyak dan besar-besar. Ayo cari lagi. Teman, buah resah tumbuh di permukaan tanah di atas rumpunnya. Buahnya berbentuk kotak lancip, berwarna hijau keunguan dengan bulu halus di permukaannya. Buah yang sudah matang akan berwarna kuning kemerahan. Jadi nggak sabar nih. Mbak Nisa sama Mbak Ulia kira-kira mau buat menu berbuka apa ya hari ini? Penasaran? Ngebolang yuk! Lagi gede-gede ya, Pak. Ndak kuwi mengko dibotoli kabeh ya, Lang. Iki sing bosok ora usah dadekke siji. Sing bosok diguwak wae, Lang. Teman, memang cocok berbuka puasa dengan yang manis-manis. Badan kita terasa cepat kembali segar. Sore ini Mbak Nisa dan Mbak Ulia akan membuat dawet anget. Pertama, kita kupas dan belah buah resah menjadi beberapa bagian. Kemudian ambil bijinya untuk campuran membuat cendol. Selanjutnya, Mbak Ulia mau menyiapkan adonan untuk cendol. Masukkan tepung beras dan sedikit tepung kanji ke dalam baskom. Kemudian tambahkan garam dan air secukupnya. Lalu aduk sampai merata. Pastikan adonan tidak terlalu kental. Untuk bahan tambahannya, Aceng sedang menyiapkan potongan pisang kepok. Sementara Dodo menyiapkan santan dan kuahnya. Terakhir, masukkan buah resah ke dalam adonan cendol, aduk sampai merata. Apinya sudah siap, saatnya kita masak. Rebus adonan cendol dengan api sedang. Selama proses perebusan, adonan harus terus diaduk supaya cepat mengental dan tidak gosong. Sambil memasak adonan, kita masak juga santan dan juru gula jawanya. Nah, adonannya sudah mulai mengental nih. Tandanya cendol siap dicetak. Masukkan adonan yang sudah mengental ke dalam alat press. Masukkan selagi hangat, karena adonan ini akan mengeras setelah dingin. Nah, cendol buah resahnya udah jadi nih. Sekarang masukkan cendol, kolang-kaling, cincau hitam, potongan pisang, dan kelapa muda. Kemudian siram dengan santan dan juru gula jawa hangat. Akhirnya, dawet anget dan manis untuk berbuka sudah jadi.
azan maghrib sudah berkumandang. Saatnya berbuka dengan yang manis-manis. Teman, setelah seharian berpuasa, memang paling cocok mengkonsumsi makanan manis dan hangat. Selain itu, campuran buah resah mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Salah satunya bisa meningkatkan nafsu makan dan memperlancar pencernaan kita. Sampai di sini dulu ya petualangan kita hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan.